Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Al-Shadili hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa jami'il awliya min al-masyriq ila al-maghrib wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang, muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat bin Haji Abdul Ghafur, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Kiai Haji Abdullah Mahfuz Babakan Tipar Sukabumi, Kiai Mas Puro Tipar Sukabumi, ila hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bagus Sempura Buya Dimyati Banten Mabu Syair wa Mertama Jahid Abdus Salam Cirebon wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li arwahi jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhusu walidayya Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersama walaupun melalui udara. Masih bisa menghirup udara segar, mendengar nyanyian burung dari satu dahan pohon ke ranting pohon yang lainnya. Kemudian bisa mendengar deru mesin kendaraan, bisa mencicipi secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah merupakan karunia yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Kharaja ila itu artinya keluar menuju. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid. Faizan qaumun yatahaddatsuna wa yadhakun. Di saat beliau keluar menuju masjid itu, beliau mendapatkan sekelompok orang sedang ngobrol, sedang mewangkong, sedang meriung, ngobrol, wa yadhakun. Mungkin lagi ngopi, lagi ngudud, ngobrol, bari seserian, sambil ketawa terbahak-bahak. Dohaka itu artinya tertawa dengan keras. Kalau tabassam itu senyum, hanya senyum gitu. Kalau nggak ada suaranya. Kalau tertawa terbahak-bahak, wah, WK. Nah, Faqala, ketika Kangjeng Nabi lewat
sekelompok orang yang sedang ngobrol sambil tertawa terbahak-bahak itu, beliau mengingatkan mereka. Uzkurul maut, uzkurul maut, uzkurul maut. Ingatlah, kalian itu suatu waktu akan mati. Ingatlah kematian. Amma walladzi nafsi biyadih. Jangan terbuai ngobrolin yang enggak ada manfaatnya, tertawa terbahak-bahak. Ingat akan kematian. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangan kekuasaannya. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalilan wala bakaitum katsira. Kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu tentang kematian, tentang alam kubur, tentang alam barzakh, tentang nikmatul kubri wa adzabul kubri, nikmat kubur dan siksa kubur, pasti la dhahaktum. Kalian tidak akan la dhahaktum qalilan wala bakaitum katsiran. Pasti kalian tidak akan banyak tertawa. Kalian pasti akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya, sekarang kalian banyak tertawa, sedikit menangis karena kalian nggak tahu apa itu kematian. Apa yang ada setelah orang itu mati? Nikmatkah yang mereka dapatkan? Atau justru azab kuburkah yang mereka rasakan? Ya, kalau kita terus terang saja memang ironis. Jangankan dalam kondisi seperti biasa, takziah kepada orang yang mati saja, kita kok bukannya doa untuk si mayit itu, saudara kita yang meninggal, ya mungkin mendoakan sebentar, setelah itu menunggu proses pemakaman dan lain-lain, kita malah ngobrol, tertawa, terbahak-bahak. Padahal di samping kita ada jenazah. Ya Allah, kafa bil mauti wa'izon. Kok bisa seperti itu? Padahal mati itu ya nasihat. Takziah itu justru manfaatnya di samping menghibur keluarga yang ditinggalkan, keluarga si mayit yang ditinggalkan, juga kita iktibar, mengambil pelajaran buat suatu ketika kita juga akan seperti orang yang kita tengok itu. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun fa ahsanus sanaa alaihi. Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, beliau mendengar ada seseorang yang diceritakan oleh orang banyak, oleh para sahabat itu, tentang kebaikannya. Fa ahsanus sanaa alaihi, muji-muji. Pokoknya segala kebaikan orang itu diceritakan oleh para sahabat di dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mendengar itu, wah ini sahabat-sahabatku kok muji orang itu. Lalu beliau bersabda, kaifa dzakara sahibukum lil maut. Beliau bertanya, itu sahabat kalian yang kalian puji-puji itu, coba saya pengen tahu bagaimana. Apakah dia suka ingat akan kematian? Apakah dia suka zikrul maut? Qalu, para sahabat menjawab, ma kunna nakadu nasma'uhu yazkurul maut. Kami hampir tidak pernah mendengar
dia menceritakan kematian. Qala, maka Kangjeng Nabi bersabda, fa inna sahibakum laisa hunak. Sahabatku, ketahuilah bahwa teman kamu itu, teman kalian yang diceritakan, orangnya baik, begini-begini, itu tidak pantas untuk dipuji. Laisa hunaka, gak pantas mendapatkan pujian dari kalian. Kenapa? Karena dia tidak pernah ingat kematian, tidak pernah menceritakan dalam obrolannya itu sesuatu yang mengarah kepada persiapan menuju kematian. Kalau hanya diobrolkan dunia saja, tidak pernah dia diobrolkan hal-hal yang mati, artinya dia tidak pernah mengingat mati, berarti orang tersebut bukan orang yang terpuji. Artinya apa? Orang yang terpuji adalah orang yang kelakuannya baik, akhlaknya baik, dan juga selalu ingat bahwa suatu ketika nanti dia akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ataitu, kata Ibnu Umar, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya sowan kepada Kangjeng Nabi, datang kepada Kangjeng Nabi, asyiru asratin, artinya orang terakhir dari 10 orang yang datang. Tidak ada 10 orang, yang paling akhir beliau, Ibnu Umar. Faqala rajulun minal ansor, ada seseorang dari kelompok Ansor. Ansor itu penduduk asli kota Madinah, bertanya kepada paduka Rasul, man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas, siapa orang yang paling mulia menurut panjenengan? Faqala, Rasul menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu, ulaika humul aqyas, zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Jawaban Kangjeng Nabi ketika beliau ditanya siapa orang yang paling cerdas, siapa orang yang paling mulia, maka beliau menjawab, orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah orang yang paling sering mengingat mati. Pokoknya kalau mau tahu siapa orang yang paling cerdas, paling pandai, paling pinter, paling visioner, paling smart, orang yang paling mulia di hadapan Allah, kata Kangjeng Nabi, adalah orang yang paling sering mengingat mati. Kenapa Rasul menjawab demikian? Karena ingatan kita, ingatan seseorang kepada kematian akan mendorong dia selanjutnya untuk melakukan tindakan yang kedua, wa asadduhum isti'dadan lahu, yaitu orang yang paling siap untuk menghadapi kematian itu, orang yang paling banyak, yang paling dahsyat, yang paling hebat persiapannya menghadapi mati. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pandai, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi kalau orang sudah ingat mati, pasti ada dorongan untuk mau taat, mau sholat, mau puasa, mau zakat. Kenapa orang-orang itu, saya sering kali mengulangi sejak kemarin, kenapa orang-orang itu banyak bermaksiat, berhura-hura, pesta pora? Ya karena dia tidak ingat mati. Kalau saja dia ingat bahwa besok atau lusa dia akan mati, tentu dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul aqyas, orang-orang yang sering mengingat mati dan paling siap untuk melakukan segala amal kebaikan menghadapi kematian. Sebagai persiapannya menghadapi kematian itu,
Dialah orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang smart. Zahabu bi syarafid dunya. Mereka membawa kemuliaan dunia wa karamatil akhirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matinya, mereka membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Nah, orang yang mengingat kematian, mempersiapkan diri untuk kematian itu, mendorongnya dari ingatannya terhadap mati itu untuk berbuat kebaikan, maka dia akan membawa kemuliaan dunia juga keagungan dan kemuliaan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan rahmatullahi taala, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, faddahal mautu ad-dunya falam yatruk lidzi lubbin farhan. Jadi kematian itu membuka tabir dunia. Artinya orang baik atau tidak ya ditentukan setelah dia mati. Kalau orang yang matinya biasa-biasa saja, mohon maaf orang Sunda bilang, ya bahasanya kasar, sanu paeh. Kalau bahasa orang Kerawang, sanu paeh. Kalau orang Tasik hilang kalau nggak salah, sanu hilang teh. Nah, kalau orang yang meninggalnya orang yang baik, mereka nggak mungkin bilang paeh. Sanu pupus teh, Kiai Adang, Badrudin, Cipulus, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abah Adang tos pupus tuh, gitu. Jadi kalau orangnya baik, siapa yang meninggal? Uceng, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang baik sekali, dikenang orang. Yang datang juga takziah banyak. Uceng mau takziah apa ke Tirta Mulia, menuju rumah Uceng sambil bawa usup kabeh, sambil bawa pancingan. Ya karena teman-teman Uceng tukang mancing semua. Ya, orang itu ditentukan baik dan tidaknya setelah dia mati. Bahkan kewalian seseorang diketahui orang banyak ya setelah beliau tiada. Kalau beliau masih ada, la ya'lamul wali illal wali. Gak ada yang mengetahui wali kecuali wali juga. Makanya kita orang biasa gak usah bilang, oh dia mau wali, Syekh Anu wali itu. Gak usah, nanti aja. Kalau sudah meninggal tentuin. Kalau sudah meninggal itu apakah dia meninggalnya ya ditangisi banyak orang, atau justru disenengin banyak orang. Nah, nanti kematian ini akan membuka tabir dunia. Wa qala Rubay bin Khaisam, ma ghaibun yantazirul mu'min khairan lahu minal maut. Tidak ada, kata Rubay bin Khaisam nih, tidak ada sesuatu yang gaib itu misteri. Gak ada sesuatu yang misteri yang ditunggu oleh seorang mukmin yang lebih baik daripada kematian. Jadi hidup ini kan penuh misteri nih. Misteri itu sesuatu yang masih rahasia lah. Apakah besok hujan atau tidak, itu misteri itu. Apakah besok Ki Uceng masih hidup atau tidak, ini misteri. Hidup adalah sebuah kata dan mati adalah titik di belakangnya. Tapi sebelum titik ada komanya, ada sakitnya, ada ya liku-liku kehidupannya sebelum kematian, baru diakhiri dengan titik. Tik, nah itu mati. Nah, misteri yang patut ditunggu lah begitu oleh seorang mukmin adalah kematian. Wa kana yaqulu la tushiru bi ahadan
Dan mati itu ngomong, kamu jangan anggap aku ini manusia. Ya, artinya manusia itu kan bisa tidak menepati janji. Janji jam 10 datangnya mungkin jam 11. Janji besok mungkin lusa datangnya. Apalagi kalau sangkut paut dengan utang piutang. Kata mati, aku ini jangan dianggap sebagai manusia. Kalau memang waktunya sudah hari umpamanya hari Senin, kemudian jamnya jam 12 siang, ya sudah, Uceng ya, walaupun tempatnya di pemancingan umpamanya, ya sudah, ketentuannya seperti itu ya. Mati itu nggak pernah jalir janji, pasti tepat itu. Ainama takunu yudrikumul maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Insyaallah. Di mana saja kalian berada, kalian pasti akan dijemput oleh kematian. Akan menemukan kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian ada di peti besi yang terkunci rapat, pasti mati akan datang, ya. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, ngekok-ngekok, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Aduh, Masya Allah. Semoga kapanpun kita mati, dimanapun tempatnya, kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa kataba ba'dul hukama ila rajulin min ikhwanihi. Seorang ahli hikmah, seorang wali lah, menulis surat ila rajulin min ikhwanihi, kepada seseorang dari saudaranya. Ya akhi, ihzaril mauta fi hadhid dar. Ihzar al mauta fi hadhid dar. Qabla tasiru ila dar tatamanna fiha al maut fala tajidu. Wahai saudaraku, waspadalah. Ihzar itu waspadalah, waspadalah. Tingdah. Itu ihzar. Waspadalah akan kematian. Fi hadhid dar, di dunia ini. Qabla antasir darin, sebelum kamu berada di kampung tatamanna fihal maut, yang justru di tempat itu, di kampung itu, kamu mengharapkan mati, fala tajidu, tapi tidak mendapatkannya. Di akhirat itu, maksudnya akhirat ya. Di akhirat itu orang mau yang mendapatkan siksa, naudzubillah, itu berharap kepada Allah, ya Allah matikan saja aku, sudah jangan dihidupin lagi, udah gak kuat mendapatkan siksa neraka ini, ya Allah matikan saja. Yang gak bakalan mati orang di sana, hari keabadian kok. Ya tentu kalau yang di surga masa mengharapkan mati, nggak mungkin. Orang yang hidupnya enak itu nggak mungkin ingin mati ya. Yang hidupnya enak ya pasti ingin menikmati hidup itu ya lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Dan itu akan terjadi hanya di akhirat saja, bukan di dunia. Di alam keabadian. Sebetulnya kalau ada yang ngomong, yang ngomong bahwa orang yang mati itu sudah masuk alam akhirat, belum ya. Akhirat itu nanti setelah kiamat terjadi. Menghadapi kematian itu ya, orang mati ya
masuknya terminal sementara, yaitu bainahuma antara dunia dan akhirat barzakhun, ada alam barzakh sebagai terminal sementara, tempat transit lah sebelum kita menuju alam keabadian, yaitu akhirat setelah dunia ini kiamat. Proses akhirat itu kan ada beberapa tahapan. Setelah kiamat itu kita nanti masuk yaumul bi'tsah, ya, alam dibangkitkannya seluruh makhluk Allah termasuk kita manusia. Bangkit, hidup lagi. Konon katanya dalam sebuah riwayat kita hidup itu sesuai dengan postur tubuh Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Jadi nggak kecil seperti sekarang. Nanti tinggi besar badan kita ini. Kemudian yang kedua memasuki alam mahsyar, kumpulkannya manusia di padang yang luasnya minal masyriq ilal maghrib dalam kondisi yang huffatan urratan gurolan. Yang ketiga masuk yaumul hisab, dihitung kita mana amal kebaikan, mana amal keburukan, sedikit pun tidak ada yang terlewat. Ada CCTV, ada laporan pertanggungjawaban jelas dari Raqib dan Atid. Sedikit pun tidak akan ada kekeliruan. Masya Allah, Masya Allah. Lalu setelah itu alam mizan, setelah dihitung, ditimbang. Berat kemana ini? Berat ke kanan sedikit saja, ke kebaikan, maka masuk surga. Walaupun hanya 0,001% surga bagiannya. Yang 49 dosa itu 0,99% hapus semua. Nah, kemudian kalau ada berat sedikit ke kiri, naudzubillah, amal buruknya lebih banyak, walaupun sedikit ya, 50,01%, ya wayah naik tanu 0,1%-nya itu harus dicuci dulu di neraka. Masya Allah, Masya Allah. Ya akhi, ihdzaril maut, waspada akan kematian. Tidak sedikit orang yang segar bugar, tidak punya penyakit, tidak punya riwayat sakit apapun, tiba-tiba mati. Ya Allah. Tidak sedikit pula orang yang sudah didoakan sama anak istrinya, sama cucu-cucunya, bolak-balik rumah sakit, nanti pulang lagi ke rumah sakit, bawa lagi ke rumah sakit, sembuh, pulang lagi ke rumah, bolak-balik, sampai cucunya juga bosan nungguinnya, tapi nggak mati-mati. Ya, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Karena ajal itu yang nggak bisa diatur oleh kita. Ya, la yastakhiruna sa'atan, moal bisa dipanderikeun, wala yastaqdimun, moal bisa diheulakeun. Ya. Begitu ihdzaril maut, hati-hati dengan kematian, waspada dengan kematian, ya. Syukur-syukur harapan kita mati sedang di masjid, mati sedang di majlis ta'lim, mati, ya. Sedang hadiri majlis ta'lim, syukur-syukur seperti itu, ya. Walaupun di rumah hati kita tetap sedang ingat kepada Allah, keluar ucapan yang terakhir dari mulut kita adalah la ilaha illallah, maka dijamin husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Ibnu Sirin idza zakara indahul maut, idza dzukira indahul maut mata kullu udwin min. Ibnu Sirin seorang sufi, ya, kalau diceritakan di hadapan beliau tentang kematian, mata kullu udwin minhu, seluruh anggota tubuhnya lumpuh, saking hebatnya beliau ingat mati. Masya Allah. Orang irahasinya ingat karena maut teh, ya paling waktu takziah, waktu ziarah, makanya sering-sering ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang ziarah kubur, kata Kanjeng Nabi kepada kalian semua, wahai sahabatku,
Ya, karena dikhawatirkan akan merusak iman kalian yang masih labil waktu itu. Tetapi setelah sekarang kalian sudah kuat imannya, fazuruha, silakan ziarah. Kenapa? Dengan ziarah itu kan yang katakan Kanjeng Nabi, kalian bisa mengingat mati. Sering-seringlah ziarah. Ya, untuk mengingat kita suatu saat nanti kita akan seperti orang yang diziarahi. Alhamdulillah orang tua kita masih ada yang menziarahi, yaitu kita. Coba kalau kita mati, belum tentu anak cucu kita mengirimkan doa-doa di atas pusara kita. Oleh karenanya, maka sekali lagi, ingatlah akan kematian. Sering-seringlah kita ziarah kubur, sering-seringlah kita takziah kepada orang yang meninggal, supaya timbul zikrul maut, ingat kematian. Dan dari ingat kematian itu akan menyebabkan kita isti'dad lil maut, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan melakukan amal kebaikan, meninggalkan amal keburukan. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah yang di Bani Umayyah yang terkenal adil, alim, arif, bijaksana, amanah, sederhana, bersahaja, tegas, adil, berwibawa. Pimpinan, seharusnya calon-calon pemimpin bangsa itu ya niru Umar bin Abdul Aziz ini. Yajma'u kullal lailatin al-fuqaha, setiap malam Umar bin Abdul Aziz ngumpulin kiai, ahli fikih, wa fatadzakarunal maut, disuruh menasihati beliau tentang kematian. Wal qiyamah, bicara tentang kematian. Ayo bicara tentang kematian, wal akhirah, dan akhirat. Ayo kiai ngomong semua tentang kematian. Itu pemimpin yang luar biasa Umar bin Abdul Aziz ini. Lalu kemudian summa yabkun, karena yang dibicarakan adalah kematian, yang dibicarakan adalah akhirat. Setiap malam Umar bin Abdul Aziz bersama para kiai, para fuqaha itu menangis, hatta ka'anna baina aidihim janazah. Janazatan, ya, isim dari ka'anna. Hatta ka'anna baina aidihim janazatan. Sampai seolah-olah ada jenazah, ada orang yang mati di antara riungan mereka. Nah, seolah-olah ada orang yang mati karena nangis semua. Padahal nggak ada orang yang mati. Ya, tapi karena mereka bersama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ngobrolin tentang kematian, ngobrolin tentang kiamat, ngobrolin tentang akhirat. Ya, sampai nangis semua. Nangisnya ya nangis seperti anak kecil begitu. Ada suaranya, Insya Allah. Malu kita sama Umar bin Abdul Aziz. Tiap malam beliau itu ngumpulin para fuqaha, ngumpulin para ulama, para kiai lah kalau kita, untuk muzakarah. Ya, tazakarah itu muzakarah, ngobrol, bicara, diskusi tentang kematian, diskusi tentang hari kiamat, diskusi tentang akhirat. Wah, ini udah jauh banget kita. Kalau kita ngobrol itu ya pasti ngobrolin dunia, ngobrolin ini, ngobrolin itu. Waduh, ngobrol polotak, ngobrol politik. Ya, tapi suatu waktu, suatu kali ya, sewaktu-waktu harus ada obrolan tentang hari kiamat itu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak ziarah. Benar kata Ki Udin. Gak mungkin kita ngomong di warung kopi, duh, gimana ya kalau kita mati besok, apa yang akan
kita persembahkan di hadapan Allah. Bari ngopi, bari udut mual mungkin. Nah, pasti ya. Yang diomongin ya dunia itu. Tapi kalau ziarah, bila aku sugan di kuburan, di makam Syekh Muhyi, di makam Kiai Ilyas, di makam Abah Ruyat di Cipasung, masa kita ngobrolin dunia? Nah, tentu yang diobrolin kebaikan-kebaikan Kiai Ilyas, kebaikan-kebaikan Abah Ruyat, sejarah hidupnya Syekh Muhyi Pamijahan, begitu. Jadi ya harus banyak ziarah, betul kata Ki Udin. Terima kasih Ki Udin yang telah mengingatkan kita semua. Ya, tak terasa waktu sudah 40 menit saya bersama jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan besok kita panjang umur ya, sehat, dan bisa bertemu walaupun melalui udara. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha arral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa ku berkahna lima jalmi Ki Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nusuci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih. Ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.